Kurir Sumokerto. Eyang, maaf agak terlambat beritanya. Mestinya kemarin aku kesini sehari setelah Patih Lemukegoro bunuh diri. Eyang Guru Macan Kumbang melarikan diri dari tahanan dengan melumpuhkan penjaga tahanan. Bisa dimaklumin sangat mudah bagi Eyang Macan Kumbang, Guru Durmagata untuk melarikan diri. Karena banyaknya tahanan, jadi pengawasan sangat lemah karena dibagi menjadi beberapa bagian. Gunadarma, apakah Sumokerto mengetahui dengan apa yang terjadi dengan Patih Lemukegoro setelah dikuburkan? Kurir Sumokerto, belum tahu Eyang. Ada apa gerangan Patih Lemukegoro yang sudah meninggal karena bunuh diri? Gunadarma, yang saya dengar dari selentingan penduduk Borobudur, mayat Patih hilang dari kuburnya. Konon menjadi hantu genayangan menakutin penduduk Borobudur. Menagih janji, kenapa dulu tidak mengakui Durmagata sebagai Raja Mataram, sehingga desa sangat sepi di sore menjelang malam hari. Semua pada takut beraktivitas di malam hari. Pasar yang tadinya ramai di malam hari, bagi mereka yang kulaan untuk dijual ke tempat lain kini jadi sepi, sehingga banyak orang kehilangan pekerjaan. Kurir Sumokerto, wah, beritanya menarik Eyang, tetapi belum sampai ke telinga para pembawa kerajaan. Eyang, apakah berita sudah cukup? Mungkin ada yang perlu ditanyakan. Gunadarma, bagaimana kelanjutan berita Durmagata dan Suranggrawah yang balelo tempo hari? Kurir Sumokerto, belum begitu jelas Eyang, tetapi perkiraan sementara dalam beberapa hari ke depan Durmagata akan dibuang ke Pulau Kambang yang terpencil tanpa penghuni, juga termasuk Suranggrawah yang kini sudah pada menggunakan tongkat karena tubuhnya merasa kesemutan terus. Gunadarma, kalau tidak ada berita yang penting, aku kira sudah cukup jelas Sumokerto. Ini sedikit uang untuk sayuran dan kelapa. Hati-hati di jalan. Kurir Sumokerto, terima kasih Yang, ini sudah lebih dari cukup. Aku mohon pamit. Dengan menengok kiri dan ke kanan, Sumokerto berjalan pelan-pelan, takut kalau ada yang mengenali dirinya sebagai kurir Gunadarma dengan menyamar sebagai penjual sayuran. Gunadarma, istriku, siapkan bekal. Aku ingin menyendiri bersemadi di tempat biasanya untuk beberapa hari. Mudah-mudahan ada jalan keluarnya agar desa Borobudur kita aman. Istri, iya Kakang, sebentar lagi tersedia. Karena tinggal menata saja. Bahan-bahan sudah ada. Saat kemudian bekal sudah siap. Kemudian Gunadarma pamit kepada istrinya dengan mencium pipi istrinya. Selanjutnya berjalan di malam hari menuju gua di tempat biasanya Gunadarma melakukan meditasi. Pulau Kambang. Karena dianggap sebagai pemberontak dan kebetulan juga masih keponakan Raja Samaratungga, maka Durmagata tidak dihukum mati, hanya diasingkan ke Pulau Kambang atau Nusa Kambangan yang tidak berpenghuni bersama Suranggrawah, hanya dibekali alat pertanian untuk bertahan hidup. Untuk menjaga kemungkinan mencelakai pengantar ke Pulau Kambang, maka kaki tangan mereka dirantai, diturunkan dari kapal menuju daratan Pulau Kambang. Kemudian kunci dilemparkan setelah kapal yang mengangkut mereka meninggalkan Pulau Kambang. Mereka bertujuh kemudian masuk semak belukar Durmagata. Rupanya pulau ini sudah ada yang mendatangi, terbukti ada tanda rintisan. Maka kita ikuti saja kemana arahnya, siapa tahu ada petunjuk berharga. Suranggrawah, benar Gusti, rupanya ada orang yang mendalui kita, berarti ada kehidupan di sini. Durmagata, nah benar, ternyata di sana ada gubuk. Kita menuju ke sana, barangkali ada air minum.
Setelah berjalan dengan tertatih-tatih diikuti oleh jurang gerawah beserta anak buahnya, mereka menuju ke sebuah guduk. Alangkah terkejutnya Durmagata. Eyang guru Macan Kumbang. Macan Kumbang, benar apa yang kau lihat muridku. Ini Eyang. Durmagata, bagaimana guru dapat mendahului kita? Macan Kumbang, Eyang saat mudanya sering ke sini, ke Pulau Kambang guna menepi, mengasah keberanian di saat remaja. Jadi Eyang hafal akan alam di sekitar Pulau Kambang. Sehari setelah kalian diputuskan oleh raja bahwa kalian akan dibuang ke sini, Eyang melarikan diri mendahului kalian. Ternyata bekas kehidupan masa remajaku masih ada yang kutinggalkan saat itu. Kalian tidak usah takut kelaparan. Pohon ubi yang aku tanam saat itu sekarang sudah banyak sekali karena tidak pernah dipanen. Juga pohon pisang semakin banyak, tinggal memetik tandanya. Pasti tidak lama lagi Patih Lembu Segoro juga akan hadir di sini. Durmagata, Paman Patih Lembu Segoro masih hidup Eyang Guru. Macan Kumbang, benar, Patih masih hidup. Eyang berunding dengan Patih agar kita semua nanti menjadi satu lagi, agar kamu Durmagata sebagai muridku bisa naik tahta lagi, yang memilih hak yang sama dengan Dyah Pramodawardhani, dengan jalan membalas dendam pada orang-orang yang dulu dengan mudah mengalahkan kita. Maka Patih melakukan mati suri dan minta cepat dikuburkan, karena saat itu dihembuskan isu kalau Patih terkena penyakit menular. Setelah Patih dikuburkan, tentu saja membuat geger orang sekampung. Eyang bersama Patih sudah membuat kampung sepi, tidak ada kehidupan malam. Dengan cara membuat resah penduduk Borobudur agar mengakui kembali Durmagata sebagai Raja Mataram. Untuk memancing orang-orang yang dulu mengalahkan Eyang dan Patih hadir kembali untuk membayar hutang kekalahan kita. Durmagata, dengan apa yang Patih datang kemari, Guru? Macan Kumbang, Durmagata perlu diketahui bahwa saat Eyang masih muda, sering memberi makan ikan hiu, makanan kesukaannya. Ikan sungai dan ikan hiu tidak bisa mendapatkan, sehingga ikan hiu jinak sama Eyang, saling membutuhkan. Dan sampai saat ini, kalau Eyang kesini tidak lupa memberi makan ikan sungai kepada hiu tersebut. Hiu tidak mau pergi sebelum Eyang beri ikan air tawar. Karena persahabatan demikian lamanya, hiu mengerti akan kemauan Eyang. Bila ingin ke seberang, Eyang selalu ditemani ikan hiu tersebut. Sambil mendayung sampan, ikan hiu mengikuti. Namun lama-kelamaan Eyang berpikir untuk menambatkan tali pada ekor hiu agar mau menarik sampan. Ternyata hiu mau. Nah, sejak saat itu Eyang tidak merasa kesulitan untuk menyeberang. Hiu juga Eyang kenalkan dengan Patih Lembu Segoro agar mau menyeberangkan ke Pulau Jawa. Ternyata hiu mengerti maksud Eyang. Hiu sebesar beberapa kali sampan tentu saja cepat sampai ke pantai sekarang. Maksud saya ke pantai seberang. Tetapi Eyang tidak akan mengenalkan kalian kepada hiu tersebut, karena hiu sudah terlalu tua untuk menyeberangkan kalian. Cukup untuk Eyang dan Patih yang memang sudah renta. Kalian masih mampu mendayung sampan sampai ke pantai seberang. Tetapi jangan terlalu sering menyeberang agar tidak menimbulkan kecurigaan penduduk. Usahakan di malam hari saat nelayan melaut, dan jangan lupa kalian berpakaian nelayan agar perahu yang kau tambatkan tidak tercuri nelayan lain. Eyang dan Patih juga menyeberang di saat malam hari agar tidak menimbulkan keonaran. Karena kalau para nelayan melihat kita ditarik hiu, pasti menarik perhatian mereka. Durmagata, terima kasih Eyang atas penjelasannya. Menjelang tengah malam, Patih Lembu Segoro telah sampai di pantai Pulau Kambang. Dengan cara sampan ditarik ikan hiu. Segera Patih menuju gubuk Macan Kumbang. Patih Lembu Segoro, Adi Macan Kumbang, aku yang datang.
Dari jauh Patih berteriak nyaring membelah kesunyian malam. Macan Kumbang, "Silahkan Kakang Patih." Dengan suara yang tidak kalah nyaringnya, Macan Kumbang menjawab kedatangan Patih. Beberapa saat kemudian Patih Lembu Segoro sampai di gubuk. "Syukurlah anak-anak sudah ada di sini semua." Durmagata, "Selamat datang, Paman."